Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa dari SMK Negeri 4 Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya ingin share sedikit tentang motivasi belajar kepada teman-teman semuanya. Harapannya adalah kita semua tetap semangat dan konsisten dalam belajar karena dibutuhkan konsistensi dan semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan kita dalam belajar. Mari kita mulai dengan mengulas sedikit apa saja yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk berhenti belajar. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, berikut ini beberapa hal yang menjadi penyebab utama malasnya seseorang belajar dan lama-kelamaan menjadi berhenti total. Yang pertama, tidak memiliki biaya. Di antara banyak penyebab seseorang berhenti belajar, alasannya tidak ada biaya adalah alasan paling klasik dan banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Tak sedikit pelajar yang berhenti melanjutkan aktivitas menuntut ilmu karena pengaruh negatif dari teman-temannya yang sudah berhenti sekolah. Yang ketiga, tujuan dan motivasi hidup yang rendah. Tujuan dan motivasi hidup yang rendah menggambarkan lemahnya karakter pribadi seseorang, yang mana hal ini menjadi salah satu penyebab seseorang tidak bergairah lagi untuk belajar saat sudah merasa cukup. Misalnya telah mendapatkan ijazah, sudah mendapat pekerjaan dan lain sebagainya, mereka tak punya gairah untuk memaksimalkan potensi yang terdapat dalam diri mereka sebagai anugerah dari Tuhan. Membangkitkan kembali semangat belajar, kita bisa seharusnya kita bisa mencari jalan keluar agar setiap orang dapat kembali menemukan semangatnya untuk belajar dengan giat lagi. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, ada dua hal utama yang membantu kita menghidupkan kembali semangat belajar yang hampir padam, yaitu yang pertama, mengetahui kedudukan ilmu. Tidak semua orang mengetahui kedudukan tinggi dari ilmu, khususnya ilmu agama. Dalam pandangan kebanyakan masyarakat kita, seorang anak dituntut untuk belajar dengan giat agar memperoleh ilmu akademis yang baik agar kelak dapat memperoleh pekerjaan yang baik pula. Seakan-akan nilai ilmu pengetahuan hanyalah sebatas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak saja. Hal tersebut tak sepenuhnya salah, namun jika dibenarkan tentunya tidak baik juga karena menjadikan niat seseorang dalam belajar hanyalah untuk mendapatkan pekerjaan baik saja dan hanya mendapatkan ijazah. Tidak jarang ada orang berkata, untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Sekarang saja banyak sarjana yang pengangguran kok. Padahal kedudukan ilmu pengetahuan jauh lebih tinggi dari sekedar untuk mendapat pekerjaan yang layak saja. Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk melestarikan kehidupan hidup umat manusia. Tanpa ilmu pengetahuan yang benar, maka akan rusaklah kehidupan manusia. Sudah seharusnya sadari kecil anak-anak diajarkan betapa pentingnya nilai dari ilmu pengetahuan. Yang kedua, keinginan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Setiap orang yang normal tentunya ingin selalu meningkatkan kualitas kehidupannya, apakah dari segi karir, status sosial, bisnis, dan sebagainya. Namun tak semua orang bersedia mengorbankan kenyamanannya untuk menggapai harapan hidup yang lebih baik tersebut. Salah satu bentuk pengorbanan yang dibutuhkan adalah kesediaan untuk belajar dengan tekun tanpa kenal lelah. Harapan hidup yang lebih baik dan menjadi motivasi yang dapat mengubah cara berpikir seseorang. Bahkan orang yang tadinya telah putus sekolah, mereka jadinya ingin mengambil paket ujian persamaan karena mereka juga menginginkan pekerjaan yang layak. Bagi seseorang yang telah bekerja, keinginan untuk mendapatkan karir yang lebih baik dapat menjadi pemicu untuk belajar dengan tekun dan bekerja dengan lebih baik. Pada intinya, bagi seseorang yang ingin menjadi lebih baik, maka dia harus belajar lagi, dan lagi. Semoga dengan motivasi ini kita semua menjadi semangat dalam belajar. Sekian motivasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.